kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sambut kedua mempelai untuk memasuki ruang pemberkatan. Fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be dead in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih. Eko Prastio Kencana Putra dengan Murti Riani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan, dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu.
Biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan semua ini bagi kemuliaan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama, kita akan memujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya ajak mempelai berdua, Eko dan Murti, mari bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. syukur bagimu. Haleluya, berbanggalah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari yang spesial bagi mempelai berdua Eko Prastia Kencana Putra dengan Murti Riani. Hari ini Anda berdua bahagia. Iya. Anda berdua bahagia hari ini. Sudah dinantikan, sudah direncanakan, sudah diperjuangkan. Dan satu kerinduan dari mempelai berdua dan setiap kita yang hadir adalah segala kasih anugerah berkat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting karena itu bagian dalam hidup kita yang sangat utama saudara. Karena kita semua rata-rata lahir dari sebuah kehidupan rumah tangga. Kita lahir dari orang tua kita dibesarkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi masa kecil mempelai berdua, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak lepas rumah tangga orang tuanya. Bagaimana papa mamahnya. Lalu demikian juga ketika engkau sudah dewasa, engkau akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan engkau akan bangun rumah tangga sendiri. Bagaimana engkau membangun rumah tangga ke depan? Kalau engkau membangun rumah tangga sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan yang merancangkan dan Tuhan yang memberi petunjuk. Selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan,
Maka apa yang Tuhan firmankan, apa yang menjadi janji Tuhan. Ketika Allah menjadikan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan memberikan penolong dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya ke depan mempelai berdua menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Demikian juga mempelai berdua ke depanmu. Ke depanmu, masa depanmu, rumah tanggamu nanti seperti apa? Apakah seperti Taman Eden atau sebaliknya seperti neraka? Jadi kalau rumah tangga tidak dibangun dengan baik, tidak seperti yang rencana Tuhan, tetapi malah banyak sekali konflik, bayangkan saja. Namanya satu rumah, ya, satu tempat tidur, satu kamar. Kalau konflik terus, tidak akan bahagia. Maka mempelai berdua, kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Mempelai berdua, ketika kalian pada masa pacaran, apakah Eko berdoa, Tuhan Murti Riani, ini panggil akrabnya yang mana? Rianinya atau Murtinya atau siapa? Hah? Ria. Oh Ria, ya, panggil akrabnya Ria. Iya, Eko, pada saat engkau pacaran dengan Ria, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Ria ini pasangan hidupku? Demikian juga Ria, maka engkau berdoa, Tuhan, apakah Eko ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan sudah mendengar dan Tuhan menjawab, dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik, dan Tuhan memberikan pasti yang paling tepat. Harus dengan yakin dan percaya. Itu yang menjadi dasar nanti kalian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga kalian nanti akan menghadapi namanya tantangan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Lalu juga perbedaan dengan pasanganmu, ada kelebihan, ada kekurangan dari pasanganmu, ada kebiasaan yang disenangi, ada yang tidak disukai. Ya, tapi percaya, itulah yang terbaik. Nanti kalau sudah hidup bersama-sama sekian lama, wow, makin tahu siapa dia ya. Ketika pacaran mungkin tidak begitu melihat. Dan apalagi orang sedang kasmaran, orang yang sedang jatuh cinta. Maka lihat pasangannya serba baik, semuanya serba cantik menyenangkan. Itu seperti itu, orang yang sedang kasmaran, orang yang sedang jatuh cinta. Cenderung melihat pasangannya, melihat orang yang dicinta itu baik semuanya. Ya, ketika Eko jatuh cinta sama Ria, papa mama tanya, itu pacarmu gimana? Pasti ngomongnya yang baik-baik. Gak mungkin, mah Ria itu cerewet atau apa? Ria itu kikir. Wah, Ria itu banyak yang jengkel kan? Gak mungkin saudara. Pasti cerita baik-baik. Wah, orangnya menyenangkan. Orangnya lemah lembut, murah hati, seperti itu. Sama, papa mamahnya Ria juga gitu, ketika dideketi. Pasti tanya, ya kan tanya, tuh Iko siapa itu? Gimana orangnya? Omah orangnya rajin, orangnya gigih, orangnya tanggung jawab, orangnya setia. Pasti gitu, gak mungkin ngomong, mah Iko itu males. Oh Iko ini gini, saudara. Orang yang baru jatuh cinta semua jadi indah. Makan berdua enak semuanya. Pergi selalu ingin berdua saudara. Ingin bersama-sama. Itu sedang jatuh cinta. Semuanya hanya dia dan dia saudara. Itu kalau sedang kasmaran, sedang jatuh cinta ya. Orang yang sedang seperti itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, setelah masuk dalam kehidupan rumah tangga, awal pernikahan, seringkali orang berkata bulan madu. Nah, kalau bulan madu sudah lewat, masuki bulan-bulan apa saudara ya?
Kalau bisa saudara, bulan madunya berbulan-bulan. Tidak habis-habis madunya, terus ada. Memang suatu saat akan masuk dengan masa konflik. Mulai tahu siapa pasangan saya. Tahu kelemahan, bisa terjadi perselisihan, salah paham. Mulai muncul masalah dan berbagai masalah bisa muncul. Lalu belum lagi nanti kalau dikarunia anak, ada tanggung jawab yang lebih dan lebih lagi. Nah mulai saudara. Dan peneliti saudara kalau mulai masuk fase konflik, kalau mempelai itu berdua bisa menahan diri, bisa menahan diri, itu menurut penelitian 7 tahun. Tapi kalau itu didiamkan, dipendam, maka tahun ke-7 meledak. Nah, kalau sudah meledak, jadi keluarga yang lain tahu. Nah, entah terus pulang ke rumah orang tua atau apa, lalu diberdamaikan, masuk konflik saudara. Tapi kalau mempelai berdua makin dewasa, maka masuk dalam penyesuaian. Oh ya sudah, memang pasanganku seperti itu. Ya sudah menerima saudara. Dan belajar menerima dan menerima. Maka pertanyaan saya bagi mempelai berdua dan juga bagi kita semua yang sudah menikah. Eko, apa yang kau harapkan dari Ria? Dan demikian juga Ria, apa yang kau harapkan dari Eko? Kalau kau bangun rumah tangga dengan dasar ini, kau mengharapkan pasanganmu melakukan sesuatu menurut keinginanmu, itu malah banyak masalah saudara. Tapi orang yang mengasihi saudara ada suka memberi. Kasih itu bukti kasih adalah suka memberi dan suka berkorban, rela berkorban. Nah mestinya kalau jadi suami istri, Eko jadi suami, apa yang diharapkan? Aku bisa memberikan pengharapan bagi Ria. Apa yang diharapkan Ria dari aku? Dan aku berjuang untuk memenuhi pengharapannya. Demikian juga Ria. Karena aku cinta sama Eko, maka aku berjuang memenuhi apa yang menjadi pengharapannya. Maka ketemu saudara. Kenapa terjadi konflik dalam rumah tangga? Saling menuntut. Ketika kasih itu sudah mulai tawar saudara, mulai mementingkan diri sendiri, sudah itu awal dari konflik, masalah saudara. Dan orang yang egois susah bahagia. Ya, orang yang egois susah bahagia. Tapi kalau belajar membuat orang yang dicintai bahagia, maka bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Belajar dari Alkitab saudara, ya, dari firman Tuhan. Saya ajak Anda berdua saat ini sungguh-sungguh minta Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan perlengkapi saya. Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu. Supaya aku membangun rumah tangga yang berkenan di hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus nyadari. Sebab segala sesuatu itu dari Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita itu dari Tuhan, pasangan kita dari Tuhan, rumah tangga kita dari Tuhan, segala sesuatunya dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, artinya saudara, Tuhan turut bekerja. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup di jalan Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga mempelai berdua, kalau engkau sungguh-sungguh saudara, engkau sungguh percaya pada Tuhan, bangun dengan dasar kebenaran firman Tuhan, berjalan sesuai firman Tuhan, maka Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu satu kerinduan dari gereja, supaya mempelai berdua setiap jemaat yang diberkati, yang membangun rumah tangga yang bahagia, yang memuliakan nama Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Supaya dimanapun mempelai berdua nanti bangun rumah tangga, kau masuk dalam satu tempat RT yang baru, RW yang baru, jadi warga yang baru di tempat itu. Sehingga ketua RT dan ketua RW-nya kedatangan rumah tangga yang baru, tapi mereka senang. Ini pasti rumah tangga
orang Kristen. Bukan karena rumahnya dikasih salib, bukan ada gambar Tuhan Yesus, tapi hidup mereka, rumah tangga mereka mencerminkan hadirat Tuhan. Bagaimana suami istri hidup, rumah tangga yang seperti apa. Demikian juga setiap kita, dimanapun kita berada, mesti saudara, mereka bisa melihat Yesus ada dalam hidupku. Jadi Eko, biarlah Ria bisa melihat bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Demikian juga Ria, biarlah Eko bisa melihat bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Tuhan berkata saudara, kita rindu, kita ingin menjadi seperti Kristus. Rumah tangga kita ya mesti seperti itu. Sehingga orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Dimanapun kita berada, di tempat kerja kita demikian juga. Sampai dikenal sebagai orang Kristen. Pimpinanmu, mungkin juga bawahanmu bisa kenal bahwa ini orang Kristen. Bukan karena salib, karena tato salib atau kalung salib, tetapi dari hidup kita yang memancarkan Kristus. Maka dari gereja mempersiapkan mempelai berdua, ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, juga ada pemberkatan nikah, dan juga tak lupa gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan hanya ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali pernikahan Anda juga dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang biru, ya, dari bawah. Nah, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara, setiap kali pemberkatan saya tidak lupa pasti bawa firman Tuhan. Karena ini adalah dasar, ya. Kunci, dasar bagi kehidupan kita. Suatu saat orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, ini orang yang belajar agama, ya, sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat. Tapi kalau Tuhan menjawab salah satu, mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan semua hukum itu sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki seluruh hukum itu kita bisa melakukannya. Tapi saya mau mengatakan, satu saja saudara tidak bisa, apalagi 10. Oleh sebab itu Allah yang begitu mengasihi kita, karena tidak ada satu pun yang dapat menggenapi hukumnya Tuhan, kehendak Tuhan, maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya untuk saya dan saudara. Karena kita tidak bisa. Tuhan mewakili kita, melakukan untuk kita. Dia menggenapi seluruh hukum Taurat untuk kita. Lalu Yesus berkata demikian. Ketika ditanyai, kan tidak mungkin satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat ini. Maka Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang di dalam Alkitab, kalau diringkas dua hukum ini saja. Sederhana saudara. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan rohani kita. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita? Sungguhkah kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa? Tuhan maha tahu, Tuhan maha hadir. Jadi kalau kita memiliki hati yang seperti itu, kita akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan tadi saya buka, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu tahu, sadar Tuhan itu ada. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, orang lain tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu.
Jadi ketika kita sadar itu sesuatu yang berdosa tapi nekat, tetap berbuat dosa, artinya tidak takut Tuhan. Takut manusia supaya tidak ketahuan, tapi Tuhan tahu. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Satu sisi kita takut untuk melanggar perintahnya. Tapi sisi yang lain kita bersyukur. Dalam segala situasi keadaan apapun, seburuk apapun, segelap apapun, Tuhan tahu dan Tuhan hadir dan Tuhan Maha Kuasa. Tidak takut saudara. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia tidak takut menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Karena dia percaya Tuhan selalu ada bersama. Dan Tuhan ada di situ. Waktu badai menerjang, Tuhan ada di situ. Dan nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Sikap hatimu, ibadahmu sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas hubunganmu akan menentukan kualitas kehidupan. Kualitas hubunganmu dengan Tuhan menentukan kualitas rohanimu. Demikian juga kualitas hubungan suami istri akan menentukan kualitas pernikahanmu. Kalau suami istri rukun, harmonis, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan, maka pernikahan, kualitas pernikahan pasti baik. Tapi kalau saling menyerang, saling melukai, saling menyalahkan, maka rumah tangganya, hubungannya suami istri tidak rukun, maka kualitas pernikahannya juga tidak baik. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Maka firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Cari dulu Tuhan, nomor satukan Tuhan. Ketika engkau menomor satukan Tuhan, dan di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, sukacita, ada kebahagiaan. Undang Yesus masuk dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam segala hal. Dan Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, sudah sekian tahun, nah bagaimana hubungan suami istri akan menentukan kualitas pernikahan. Eko, kamu mencintai Ria? Ya, kalau Tuhan Yesus ya mengasihi umat manusia, Allah mengasihi manusia tidak sekedar hanya ucapan, bukan buah bibir. Tapi Tuhan sungguh-sungguh menyatakan, Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang, dan Allah membuktikan ketika semua manusia berdosa, Allah sendiri datang dan Allah rela berkorban. Rela meninggalkan surga, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, Yesus mau menanggung dosa kita. Itu bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Tidak mungkin kita bisa membayangkan saudara, karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan mengendaki kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita seperti Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Besok bukti kasihmu apa Eko? Ya. Tidak aja berkata I love you, wah ini saya cinta kamu, kutresna kamu. Tidak, tapi harus ada satu buah perbuatan. Ada buktinya. Ya, saya tanya, kasih di mic ya. Nah, Eko, apa bukti kasihmu besok kepada Ria? Ya, menjaga. Jaga. Juga membimbing. Membimbing. Ya, masih banyak lagi. Hah? Masih banyak lagi. Masih banyak. Yang utama apa? Yang utama tetap mengasihi ya istri. Mengasihi, ya bukti kasih yang utama. Tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami. Menghidupi, ya menafkahi, ya. Harus kerja. Ya, kamu sudah kerja. Sudah. Dan berarti sudah punya penghasilan. Sudah. Lalu berapa sih yang kamu berikan Ria? Ya semuanya nanti kan. Wah, semuanya. Ya. Tuhan berkata, Tuhan memberikan semua saudara. Tuhan datang ke dalam dia, semua nyawanya diberikan bagi kita. Ya,
Suami istri harus seperti Kristus mengasihi, saling memberikan hidupnya bagi pasangannya. Kalau sama-sama memberikan, gak ada yang lebih saudara. Dan itu menjadi bahagia. Tidak akan menuntut satu dengan yang lainnya. Ya, bukti kasihnya, ya, menjaga. Jangan sampai hilang, sampai lari kemana-mana. Dijaga kesehatannya, dijaga sukacitanya, damai sejahtera, ya, dan juga pasti Ria senang ya, dikasih semuanya hasilnya. Nah sekarang saya tanya, Ria, kamu cinta sama Eko? Iya. Nah, bukti cintamu besok apa sebagai seorang istri? Melayani suami. Ya, melayani suami, terus apa lagi? Sebagai penolong. Jadi penolong. Kalau kau lakukan itu, kamu sudah bayangkan ya, jadi istri menolong suami seperti itu dan melayani, kira-kira Eko bahagia enggak? Wah, sing jauh saya tanya dia, wah, kok kamu yang saya tanya Ria, kira-kira suamimu bahagia enggak? Bahagia. Oh iya, harus gitu saudara ya. Jadi istri juga demikian. Kalau engkau ingin bahagia jadi istri yang bahagia, buat suamimu bahagia. Jangan malah nuntut, kau mana wangi? Mana? Belum ada. Kesaranmu dipaki-maki saudara, tidak bahagia. Harus jadi istri yang membahagiakan suami. Kau ini habis uang anunya, aku belum dapat uang itu. Ayo kita doa bersama-sama, bukannya dimarahi. Didukung dalam doa. Tuhan buat jalan. Kalau ada pasangannya yang terbatas kemampuannya, saudara, bukannya dimarahi, bukan dicelekin, didoakan. Ketika didoakan sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Benar saudara. Kadang-kadang orang dianggap tidak mungkin bisa kaya, tidak mungkin bisa berhasil. Tapi karena punya pasangan yang terus mendoakan, Tuhan mengubahkan. Tiba-tiba ya jadi sukses. Dan sukses bagaimana? Ya Tuhan. Karena Tuhan yang buka jalan. Tiba-tiba ditemukan orang, ditemukan pelanggan, ditemukan ini. Tiba-tiba jadi begitu diberkati Tuhan. Banyak saudara. Bukannya nyalakan, waduh aku kawin bewang bodoh, aku wah reso kerja, susah. Menyesali seperti itu saudara, tidak bahagia. Tapi rubah pikiranmu. Tuhan yang sudah mempersatukan, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Dan aku percaya Tuhan sanggup mengubah keterbatasannya menjadi tanpa batas di dalam Tuhan. Besok ikuti UC, Beyond Limit, melampaui keterbatasan. Semua manusia itu ada terbatas. Kalau mau mengalami ketidakterbatasan, ya tinggal di dalam yang tidak terbatas. Yang mengandalkan yang tidak terbatas. Tinggal yang tidak terbatas, kita dibawa tidak terbatas. Kalau kita terus mengandalkan diri kita sendiri, malah nuntut saudara, enggak bahagia, enggak dapat. 2 orang, firman Tuhan berkata, 2 orang yang sepakat sehati, berdoa. Apa yang doakan Tuhan berikan. 2-3 orang yang sehati, Tuhan ada di situ. Jadi saudara, keluarga kita ketika menghadapi badai dan tantangan, jangan saling menyalahkan, tapi jadi satu. Minta Tuhan yang tanpa batas, membawa kita mengalami terobosan tanpa batas. Anda berdua ingin dibawa ya kehidupan rumah tanggamu dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Bersatu di dalam kasih, dalam Tuhan. Nanti ngalami terobosan-terobosan, keterbatasan-keterbatasan, dan Anda bersyukur kepada Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Ya. Ini prinsipnya, bagaimana membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, itu diawali. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi dalam segala sesuatu, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengawali hari-hari kita dengan mengucap syukur. Begitu kita mengucap syukur, itu membuat segala sesuatu menjadi menyenangkan. Orang yang tidak bisa bersyukur, gak bisa menikmati. Jadi kalau orang yang bisa bersyukur, maka Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala, perhatikan, mengucap syukurlah senantiasa, selalu, terus menerus, tak henti-hentinya mengucap syukur
dalam segala sesuatu, baik buruk, ya saudara sekalian, mengucap syukur. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita semua. Jadi kalau kita ngadepi masalah, ada kekurangan pasangan, belajar mengucap syukur. Doa, nanti Tuhan yang mengubahkan. Nah gitu, mengucap syukur dulu. Berterima kasih kepada Tuhan. Artinya kita percaya Tuhan tidak salah memberikan. Tidak, Tuhan pas ada bersama dengan kita di saat kita menghadapi berbagai tantangan. Maka mengucap syukur dalam segala sesuatu. Lalu ayat 21, hendaklah suami istri itu intinya saling menghargai. Nah, sudah kebahagiaan kita, saudara sekalian, tidak terlepas bagaimana kita melihat rumah tangga kita, melihat pasangan kita. Sejauh mana engkau menghargai pasanganmu, sejauh itu juga nilai kehidupan rumah tanggamu, perkawinanmu. Jadi kalau engkau melihat, jadi ada orang ya, benar-benar kasihan orang itu ya, yang istrinya mandang tidak berharga. Wah saudara, ya dianggap seperti hanya penolong, hanya pembantu saja kayak pembantu. Ya nanti kualitas pernikahannya rendah sekali saudara. Ya seperti dia menilai bojone istrinya ya sebagai pembantu ya seperti itu. Pasanganmu itu, seberapa kau menghargai, semakin kau melihat pasangan itu berharga, bernilai bagimu, semakin kau mencintai, semakin indah rumah tanggamu. Si istri demikian juga, suamiku sangat berharga, berarti bagiku. Maka rumah tangga menjadi berharga, saudara. Sejauh mana kita menghargai pasangan kita. Sejauh itu juga nilai pernikahan kita. Lalu kemudian Tuhan memberikan prinsip, istri tunduk pada suami. Perintah Tuhan, ketika seorang istri ingin bahagia, belajar tunduk. Tunduk dalam arti apa? Menghargai suaminya, menghormati suaminya. Ketika seorang istri bisa menghargai, menghormati suaminya, bangga dengan suaminya, bergairah dengan suaminya. Dia menikmati kehidupan rumah tangga, bisa mesra dengan pasangannya. Tapi kalau sudah tidak menghargai saudara ya, pasti tidak bisa melayani dengan baik. Tidak bergairah. Dan itu menyangkut banyak hal nanti. Rumah tangganya pasti tidak bisa menjadi bahagia. Dan membuka celah untuk jatuh dalam dosa. Ini pilkada nanti ya, banyak wanita nanti, ibu-ibu ya, yang menjadi berhasil dalam pilkada, kalau enggak hati-hati, begitu dia tidak menghargai suaminya, keguncangan rumah tangga akan terjadi. Begitu banyak saudara ya, rumah tangga yang begitu si istri ini lebih sukses dari suaminya, mulai enggak menghargai suaminya, enggak menghormati suaminya, mulai rumah tangganya goyang. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Nah, kalau suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, rela berkorban, berjuang. Dan firman Tuhan berkata, suami yang mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Bahagia, menikmati hidup rumah tangganya, senang. Jadi suami jangan keras, otoriter. Memang seisi rumah takut, tapi tidak bahagia. Tapi jadi suami yang mengayomi. Jadi ketika suami ada di rumah, ketika datang, wah seisi rumah senang, ayem. Wah suami sudah ada, bapak sudah ada, tenang, damai sejahtera. Mesti gitu Iko ya, jangan jadi keras. Nanti anak-anak, papa datang, ayo, diam. Wah langsung tenang, sunyi senyap. Oh, saudara, jadi kalau suami yang seperti otoriter, seperti keras, gak ceria. Ya. Suami harus mengayomi, ya, memberikan rasa aman, nyaman, tentram, membuat seisi rumah bahagia. Begitu. Dan prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Dan ketika kita menghormati, maka firman Tuhan berkata, panjang umur dan bahagia. Nanti kalau Tuhan memberi anak, Tuhan memberikan karunia anak, punya tanggung jawab. Didik anakmu. Sehingga menjadi keturunan ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Sejak kecil. Kemarin sudah belajar. Ya, golden age, mulai 0 sampai 5 tahun. Mesti ya.
Walaupun kita bisa bayar suster, bisa bayar pembantu, tapi seorang ibu harus dekat dengan anaknya. Itu adalah golden age, itulah adalah saat tahun-tahun yang ini kan bayi begitu lahir belum terisi apapun. Ibu itu harus, orang tua itu harus dekat. Ya. Ngisi firman Tuhan, bacakan firman Tuhan, doakan. Dan dia dekat. Ya. Itu penting. Jadi besok ya memang dunia ini kan pinter. Maju pesat, ya sudah begitu orang pandai pintar saudara sekalian, tapi juga timbul masalah malas untuk memberi asinya saudara ya, untuk memimiknya saudara sekalian. Itu penting. Ya, anak kalau mimik kan dia dekat dengan ibunya, dia juga mencium bau ibunya. Cium ibunya, jadi dia dekat. Wah, kalau digendong suster terus bau susternya yang dikenal. Tapi kalau itu orang tua mesti dia biar kenal bau orang tuanya lebih dari yang lain. Maksudnya gitu saudara. Banyak saudara kesaksian yang jelek ya. Karena ayahnya tidak sering kantor anaknya sekolah, supirnya sampai bau supirnya lebih disayangi. Hati-hati, maka penting. Didik anakmu dalam kasih Tuhan. Kalau 4 hal ini kau tegakkan, maka rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan mic-nya bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, silakan saling berhadapan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Dan sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Eko Prasetya Kencana Putra dengan Murti dengan Riani, saat ini mereka berdua saling berhadapan di dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Eko Prasetya Kencana Putra, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Eko Prasetya Kencana Putra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Murti Riani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, selalu dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Murti Riani, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Murti Riani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Eko Prasetya Kencana Putra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Eko, kenakan cincin tangan kasihmu Ria, bahwa engkau akan mencintai Ria
dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Ria, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai Eko dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin, tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang penting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Silakan mempelai berdua. Ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bukalah hatimu, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kita akan serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Kita pujikan dengan lebut, ku serahkan, ku serahkan. Kau udah mempelai berdua, serahkan hidupmu pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasihi, Eko Prasetya Kencana Putra dengan Murti Riani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat dan segala yang baik datang daripada-Mu, mengalir dalam kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Eko Prasetya Kencana Putra dengan Murti Riani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Eko Prasetya Kencana Putra, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Murti Riani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan.
diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara, diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Silakan kembali saling berhadapan dengan hati yang penuh rasa syukur. Kalian berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Ya, silakan Eko, kau membuka cadar, kau berhak untuk membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Silakan dibuka. Ya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Terbuka dalam segala sesuatu, termasuk kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu passwordnya. Kalau juga punya rekening sendiri, tetap keterbukaan terjadi, tetap ditegakkan. Ya. Silakan Ria pegang pundak suamimu dengan mesra, dan Eko pegang pinggang. Eko, wanita yang kau pegang, Ria yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Ria, Eko yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, buatlah orang yang kau cintai bahagia. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun di dalam Tuhan. Ya, silakan Eko memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Silakan Ria juga ciumlah suamimu dengan mesra. Bagaimana? Tidak apa-apa Ria, itu cap bibirmu kok. Ya, kalau yang lain tidak boleh ya, marahi kalau dia ya, yang lain. Ya, Anda senang enggak? Bahagia enggak? Ya silakan mau ciuman lagi boleh kok. Ya, dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Ini papa mamanya Eko, bisa bangkit berdiri sebentar. Ya. Bisa saling berhadapan. Sudah berapa lama menikahnya? Ya, berapa tahun? 31 tahun. 31 tahun ya. 91, berarti 33 tahun. Oh, 91. Dulu dijodohkan apa kenal sendiri? Oh, kenal sendiri. Masih ingat kenal di mana? Masih ingat? Pertama kali kenal. Oh, kenalnya di rumah. Di rumahnya. Ya, oke. Ya sudah 31 tahun hidup bersama, dikarunia anak berapa? Dua. Ini yang besar. Oh, yang ini mantu pertama. Oh, kedua. Oke. Silakan ucapkan terima kasih sama istri, sudah nemani 30 tahun lebih loh. Iya. Oke, kalau gitu silakan dicium istrinya, dicium. Oh ini sah ini ya, seneng loh semua lihat toh. Ayo silakan dicium Pak. Dicium istrinya, dicium. Itu silakan itu. Iya. Rumah tangga harus begitu. Harus ya. Dengan kasih, disayangi, bukan dimarahi, bukan disakiti, tapi disayangi. Ya. Silakan duduk. Ya. Silakan mempelai berdua. Datangi orang tuamu.
Mau mengucapkan terima kasih enggak? Enggak usah pakai mic, enggak apa-apa. Terima kasih sama papa mama yang sudah besarkan. Pai, ya terbalik ya, ikut di sebelah, ikut di hadapan papa. Ya, silakan sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, menjadi jadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya. Ini papa mamahnya Ria. Nah, bisa berdiri sebentar. Iya, sudah nikah berapa tahun? 29 tahun. Nikahnya anak berapa? Oh, 1 aja. Wah, anak semata wayang ya. Iya. Dulu dikenalkan apa? Kenal sendiri. Masih ingat? Kenal pertama di mana? Di bioskop. Wah, ketemunya di bioskop. Betul sih. Oh iya. Oh iya. Ya, silakan dicium Pak istrinya. Mau mengucapkan terima kasih enggak? Kalau enggak ya silakan dicium. Silakan dicium. Loh, istrinya mapan kok lho. Kok istri mapan dicium. Iya. Tentu seneng ya. Silakan duduk nanti biar. Silakan mempelai kalau sudah datang kepada orang tuanya Ria. Di dalam doamu, Papa Mama tentu sayang sama Ria. Namaku, di dalam Dan satu kerinduan orang tua pasti ingin melihat anaknya bahagia. Ya, silakan sungkem peluk orang tuamu. Namaku di hatimu. Kebahagiaan orang tua adalah ketika melepaskan putra-putrinya di dalam membangun rumah tangga. Tapi saatnya juga orang tua akan melepaskan anaknya di dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan Ria wadah papa. Ya, Ria wadah papa. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Ya. Terima Makasih sama orang tua. kasih ayah dan ibu. Ya. Kasih sayang. Silakan mempelai ingin memberikan persembahan, silakan langsung. Persembahan sulung, ya silakan. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Demikian mempelai berdua sudah dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Dan mempelai berdua akan memberikan benih sulung dari mereka. Ya. Persembahan sulung silahkan. Biarlah benih sulung ini diberkati Tuhan. Persembahan sulung ini diberkati oleh Tuhan. Ya. Kepada mempelai berdua, Eko Prastia Kencana Putra dan Murti Riani
dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Doakan dan lepaskan otoritas, biarkan mereka membangun rumah tangga mereka sendiri dalam pimpinan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang kekasih, Eko Prasetya Kencana Putra dengan Murti Riani. Kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka dan segala yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan berkati sehingga mereka boleh menjadi berhasil dan sukses. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Biar segala berkat yang baik datang daripadamu, berkati pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya. Berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya dan keuangannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua.